Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi yamuddu man ata'ahu binasril mubin wa yujazi man jahada fi sabilihi bifawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqil wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tahazzabat nufusuhum wa saffat qulubuhum salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia di hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, telah melangkahkan kaki kita dalam rangka pelaksanaan Fardul Jum'ah. Semoga Jumat kali ini menjadi penghapus kesalahan dari dosa-dosa kita daripada Jumat-Jumat sebelumnya, dan juga doa-doa kita, munajat-munajat kita, permohonan-permohonan kita kepada Allah segera diijabah dan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga dan sahabatnya, dan kepada orang-orang yang terus mengangkat tinggi nilai-nilai kemurnian akan kebenaran dalam agama kita Islam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak insya Allah akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam sabda beliau mengungkapkan, inna afdala ayyamikum yaumul jum'ah. Jikalau Allah takdirkan kita berjumpa dari 7 hari yang Allah ciptakan, dan kita berjumpa di hari Jumat, maka itulah hari sebaik-baiknya untuk kita. Beliau meneruskan, fa'aksiru alayya minas salati fih, maka perbanyaklah berselawat kepada diriku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sebab selawat yang kita haturkan ke hariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam sejahtera untuknya akan ditampakkan kepada beliau. Semoga lisan kita keseluruhannya, lidah kita tidak pernah berhenti kering untuk berselawat bersalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalul awamirillah, mengerjakan semua apa yang menjadi perintah, menjadi kewajiban kita secara optimal keseluruhannya, wajtiyau nawahi, dan menjauhkan keseluruhannya sejauh-jauhnya apa yang menjadi yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, maka wujud peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala telah dilengkapi dengan memberinya fasilitas diutusnya para nabi dan rasulnya, dan bersamaan dengannya dikirimkannya di beberapa kitabnya. Maka kesempurnaan dalam ajaran ketauhidan untuk beribadah kepada zat Allah yang maha kuasa telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak diutusnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka agama kita ini adalah keseluruhannya untuk menyempurnakan daripada ajaran-ajaran ketauhidan dan peribadatan daripada umat manusia yang menjadi hamba-hambanya di muka bumi ini. Sampai kapan?
kelak sampai yaumal qiyamah. Maka beribadah untuk memperoleh pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu tujuan daripada kaidah ibadah itu sendiri. Ibaratnya, jikalau orang bekerja tidak diimingkan, tidak diberitahu berapa ongkos yang atau upah yang didapatnya, maka konsekuensinya keseluruhannya Allah memberikan beberapa syariat atau beban hukum taklifi dalam agama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberi ganjaran tersebut jikalau kita melakukan itu. Bahkan jikalau kita meninggalkannya sementara ada kemampuan kita mengerjakannya, akan dihukum dengan siksanya, wa iyadzubillah. Maka dengan memperbanyak pahala yang kita raih, harapan seorang hamba adalah masuk surga. Memang pada hakikatnya, jikalau makam-makam kita telah sampai, tidak ada yang terbesit daripada mereka yang makamnya sudah tinggi kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mewujudkan makam kita, ketauhidan kita, keimanan kita, beribadah kita kepada Allah, mungkin harus diimingi dengan tempat yang sebaik-baiknya tempat, dengan ganjaran suatu tempat, jimala nanti hanya ada 2 tempat di hari kiamat, yaitu neraka dan surga. Dan ini menjadi kesepakatan keseluruhannya. Apapun bentuknya dari manusia, nanti kelak keseluruhannya akan dimasukkan dalam 2 tempat ini. Maka kita sebagai umat Islam tentu menginginkan surga itu. Sebab surga dengan berbagai macam karunia-Nya dan kenikmatannya akan menjadi dambaan daripada diri kita yang mempunyai rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya iming-iming semata, tapi memang janji Allah dan janji Rasulnya itu sudah pasti kelak. Maka wujud surga tersebut, Sallallahu alaihi wasallam pernah memberi gambaran, ma'ainun ra'at, jikalau ada tempat yang memang itu baik, cantik, bagus, tapi kalau surga itu akan lebih yang pernah engkau lihat dengan mata. Wala uzunun sami'at, kita pernah dengar ada suatu tempat yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat-sangat istimewa. Tetapi surga itu lebih daripada itu. Wala khatara min qalbil basar, bahkan yang pernah terlintas di hati manusia pun tidak, akan lebih keseluruhannya. Maka sebagian daripada ayat-ayat Allah tutup dengan nilai surga akan menjadi ganjarannya. Jadi surga itu merupakan jawaban atau kenyataan yang Allah akan berikan daripada umat, daripada hamba manusia yang taat akan perintahnya. Maka dalam satu firman Allah, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Salah satu untuk dapat surga itu harus ada ketakwaan. Konteks kita kecilkan, harus ada iman di diri manusia tersebut. Berapapun imannya, berapapun besar iman atau kecilnya. Maka dalam ayat-ayat Allah disebutkanlah innalladzina amanu. Jadi iman merupakan syarat utama untuk mendapatkan tempat surga Allah nanti yaumul qiyamah. Mohon maaf, maka kita sebagai muslim
kita bisa mengklaim seandainya ada yang tidak beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia akan jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah surga yang kami akan wariskan kepada hamba-hamba kami dan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Jadi ketakwaan salah satu modal utama mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau kita mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, insya Allah akan ditetapkan dalam surga. Ada satu hadis sallallahu alaihi wasallam menjaminkan kepada kita umatnya, jikalau kita mengerjakan 6 perkara ini, Rasulullah baginda sallallahu alaihi wasallam menjaminkan kita surga. Hadis ini daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, jaminkanlah kepadaku 6 perkara. Jikalau kalian 6 perkara ini kalian kerjakan, admanu lakumul jannah, pasti aku akan jamin kalian masuk surga. Yang pertama, usduqu idza hadatstum, yaitu jujurlah apabila berbicara. Jujur, sebab jujur merupakan pintu kebaikan. Salah satunya nanti dengan kejujuran tersebut akan membawakan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita tidak menggunakan atau mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun kita, mulai berbohong, berdusta, menipu, maka otomatis surga yang didamba-dambakan akan jauh daripada kita. Maka optimalkanlah, upayakan keseluruhannya. Jangan sampai lisan kita ini berkata dusta. Jangan sekali-sekali, sebab kebohongan yang sudah kita lakukan, nanti kita akan berbohong untuk menutupi kebohongan yang kita telah lakukan. Maka keseluruhannya, tanyalah kepada diri kita. Mari sama-sama kita mengoptimalkan supaya kita diberikan lisan, mulut yang selalu jujur, tidak pernah menutupi ataupun menipu atau berkata dusta. Maka sallallahu alaihi wasallam mengutarakan, jujurlah apabila kalian berbicara, meskipun itu hanya sekedar guyonan atau lucuan-lucuan belaka. Kalau bisa kita hindari itu. Kenapa? Karena konsekuensinya berbohong akan yahdi ilal fujur. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Berbohong itu, berdusta akan menjadi kejahatan. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Maka dengan kebohongan itu akan membawa ke neraka. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita manusia Allah berikan karunia mulut, indera yang dapat berbicara. Dalam arti pepatah, lisan yang tak bertulang. Tetapi nanti yang telah terlafatkan, terucapkan, min qaulin, daripada ucapan-ucapan, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisi Allah Subhanahu wa taala akan ada catatannya, akan ada rekam jejaknya sampai yaumul qiyamah, hari pembuktian, hari-hari persidangan kita. Maka untuk itu mari kita jaga lisan kita daripada sifat yang langit buruk, yaitu daripada sifat kebohongan. Yang kedua yaitu aufu idza wa'adtum. Tepatilah jikalau kita berjanji. Janji memang kadang gampang terucap,
Apalagi jikalau posisi kita dalam keadaan terdesak, maka untuk meminta rasa lembut, belas kasih sayang orang yang mendesak, maka kita mengucapkan janji tersebut. Tetapi janji itu nanti akan dipertanggungjawabkan, baik kepada orang yang kita berjanji, terlebih oleh agama kita, yaitu dalam agama Islam. Maka konsekuensinya wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Patuhi, tepatilah janjinya, karena janji itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam memberikan 6 perkara daripada 6 perkara jaminan kita masuk surga, yaitu wa'addu idza tumi'tum. Sampaikanlah amanah jikalau memang ada amanah tersebut, apapun bentuknya. Kalau mereka memang merupakan amanah, maka wajib kita sampaikan. Jangan jadi sampai kita pengkhianat, tidak menyampaikan amanah apapun bentuknya. Maka keseluruhannya, amanah ini merupakan tanda keimanan seseorang. Ditinjau daripada keberadaan iman seseorang adalah dia menyampaikan amanah yang telah diberikan kepadanya untuk disampaikannya. Dalam sabdanya beliau mengungkapkan, la imana liman la amanatalah. Tidak beriman seseorang jikalau tidak punya amanah. Mungkin semua telah maklum adanya, tetapi alangkah beratnya kita menyampaikan amanah. Terus terang, jikalau memang amanah, titipan barang itu yang akan disampaikan berat, tidak sesuai dengan kondisi ini, atau tidak ada kesanggupan kita menyampaikan, kita tolaknya. Akanlah lebih mudah itu. Memang tidak ada kondisi untuk kita memberikan atau menyampaikan dengan konsekuensi sarana fasilitas yang ada kepada diri kita, kita tak sanggup, maka bilanglah, jangan mengiyakan atau tidak terima amanah tersebut. Jikalau sudah terima, maka konsekuensinya apapun wajib harus kita sampaikan. Yang keempat, wahfazu furujakum. Kata-kata furuj memang diartikan konotasi dengan kemaluan, tetapi mungkin pada bahasa keumumannya dengan kata kehormatan. Makalah jagalah kehormatan kita. Kita telah Allah beri hidayah dengan Islam, itu merupakan kemuliaan kita. Tetapi di antara kita kadang tidak menjaga tentang kehormatan, keagungan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Tragisnya memang ada beberapa daripada tadi tanda kemaluan kita manusia. Tapi intisarinya, keseluruhannya, keumumannya adalah kehormatan kita. Jikalau kita memang muslim, mengakui Allah Tuhan kita, Islam agama kita, Nabi Muhammad Nabi kita, mungkin ada rasa malu jikalau kita tidak mengerjakan daripada perkara yang fardu terhadap individu muslim. Tidak berbangga jikalau tidak kita melakukan sholat yang 5 waktu yang menjadi kewajiban kita. Kenapa? Kita menjaga kehormatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima, waghaddu absarakum. Jagalah pandangan kita. Mata penglihatan merupakan karunia nikmat Allah yang sangat besar. Maka kita jaga nikmat mata ini dengan menggunakan yang sebaik-baiknya. Jangan sebaliknya, kita gunakan mata untuk melihat hal-hal yang memang nanti akan membangkitkan atau mengiring kita kepada maksiat Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pandangan tersebut, absar, Allah kutipkan dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu qul lilladzina amanu yaghudduna min absarihim. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang mukmin, yaghudduna, jaga pandangan mereka.
kita jaga keseluruhannya, jaga pandangan kita keseluruhannya. Insya Allah kita nanti kalau menjaga pandangan, nanti insya Allah dapat memandang wajah Allah yang mulia, mendapat pandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak dapat mengoptimalkan menjaga pandangan kini, ada beberapa hukuman atau langgaran dosa yang kita aturkan, maka menjaga pandangan merupakan kewajiban kita. Yang selanjutnya, yang terakhir, wakufu aidiakum, yaitu cukupkanlah tangan kalian. Maknanya yaitu an idza'in nas au i'tidadu alaihim. Jangan sampai kita berselisih paham atau mohon maaf berbenturan fisik terhadap sesama kita. Jangan kita kegunakan hanya untuk memukul atau mencaci maki keseluruhannya dengan lisan. Baik apapun itu semuanya, kalau memang itu menyakiti daripada saudara kita, maka kita pulangkan kepada hal-hal orang yang berwajib, yang Allah berikan otoritasnya atau negeri kita beri otoritas untuk menghukumnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini keseluruhannya dapat menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita taufik dan hidayahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita azamkan kepada diri kita bahwasanya keseluruhannya saya akan menaati, mengamalkan, mengerjakan apa yang menjadi perintah dari dalam agama ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang-orangnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan keseluruhannya semoga Allah berikan pengampunan baik pada diri kita, orang-orang tua kita, semua kaum muslimin keseluruhannya. Semoga Allah berikan kesemuanya pengampunan dan dijadikan mereka, dikumpulkan mereka keseluruhannya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi qarraba li hadratihi man istafa'u min ibadi wa qaddama li khidmatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ja'alal 'izzata wa sa'adata fi ta'atihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana katsiran ay yas'allahu ay yaghfira li ummatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma akhlasa lillahi mukhlisun. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha wa ati'uh ittaqullaha wa ati'uh ittaqullaha wa ati'uh. Ad-dunya darul fana wa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fattaqullaha ya ibadallah wa sallu wa sallimu ala man umirtum bi salati wassalami alaihi umuma biqauli ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك كفرة والمبتدئ والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.